Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersama dengan saya Venetson Perikas STH MPDK. Kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan. Sekali lagi, kegagalan bukanlah akhir dari kehidupan. Nah, untuk melandasi tema ini, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus dalam pengasihan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami, bukalah kebenaran firman Tuhan itu, supaya kami dapat memahaminya dan membuat kami teguh kokoh, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saksi berkat bagi sesama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 saya akan membacakannya bagi kita semua. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkapkan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat,
mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kegagalan bukan akhir dari kehidupan, pertanyaan pentingnya adalah, pernahkah saudara gagal? Pernahkah saudara mengalami kegagalan? Saudaraku sekalian yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kegagalan adalah sesuatu yang pasti. Tapi kebenaran atau atas kemenangan itu sesuatu yang perlu digumulkan. Orang sudah pasti gagal, tetapi orang belum pasti menang. Karena itu kegagalan menjadi ancaman, kegagalan menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan. Sehingga ketika orang gagal, banyak orang merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Karena bagi dia adalah kegagalan telah membuat dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Selesailah sudah. Semua yang dia upayakan itu sudah berhenti. Finish di situ. Ternyata tidak, saudara-saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena kegagalan itu bukanlah akhir dari kehidupan. Hidup ini masih berlanjut. Peluang untuk menang, peluang untuk berhasil masih ada. Meskipun kita tidak tahu kapan itu. Meskipun kita tidak tahu apakah kita sudah menang atau belum. Tetapi kita sedang mempercayai sesuatu bahwa seluruh totalitas kehidupan kita itu berasal dari tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan kegagalan itu merupakan hal yang normal, tetapi bukanlah ancaman. Jadi ada tipe-tipe manusia. Ada yang melihat kegagalan sebagai ancaman, itu yang pertama. Jadi kalau dia gagal maka dia akan hancur dan dia akan buat aneh-aneh atau dia akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya dia putus asa karena cintanya ditolak lalu dia uring-uringan, ya. Dia tidak sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan lagi karena merasa bahwa hidupnya sudah berakhir. Atau kegagalan yang lain adalah orang yang sudah berusaha maksimal, berlatih, belajar, menekuni satu hal, tapi ketika dia ingin sudah lebih dekat dengan keberhasilan dan kemenangan itu, ternyata dia gagal. Nah, karena itu belajar dari kebenaran firman Tuhan menceritakan kepada kita di Injil Lukas pasal 5 ini menceritakan bagaimana Petrus dan teman-teman mengalami gundah gulana akibat kegagalan. Mereka mengalami putus asa karena malaman mereka mencari ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Apakah Petrus tidak profesional? Pekerjaan mencari ikan adalah pekerjaan Petrus setiap hari. Artinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sudah biasa dikerjakan dan dilakukan oleh Petrus.
sudah pasti bahwa dia sudah mencurahkan seluruh kualitas dirinya, pengalaman hidupnya sebagai seorang nelayan untuk menghasilkan keberhasilan menangkap ikan. Tetapi gagal. Dan akhirnya dia harus pulang dengan kecewa bersama teman-temannya. Tidak menangkap apa-apa, tidak dapat apa-apa. Itu pengalaman yang menurut saya tidak enak, tidak nyaman bagi seorang Petrus. Ketika mereka sedang membersihkan jala mereka, Yesus datang bersama dengan orang banyak. Yesus meminta kepada Petrus untuk mendorong perahunya di atas, di lebih ke dalam pinggir pantai itu, supaya Yesus berdiri dan mengajar orang banyak di situ. Kalau Petrus putus asa, kalau Petrus sudah kecewa karena tidak dapat ikan, kalau Petrus merasa hidupnya sudah berakhir di situ, maka pasti Petrus akan menolak. Petrus akan bilang, kenapa mesti pakai perahu saya? Cari perahu lain lah. Saya sedang mengalami kekecewaan, saya sedang gagal menangkap ikan. Tapi Petrus mengikuti perintah Tuhan untuk mendorong perahu ini dan membiarkan Tuhan berdiri dan mengajar, menyampaikan kebenaran bagi banyak orang. Petrus ada di situ dan juga ikut mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ini adalah proses ya. Petrus telah menjalani satu proses kegagalan. Dia telah mengupayakan usaha bersama teman-temannya untuk mendapatkan ikan, lalu mereka tidak dapat. Nah, proses kedua adalah proses yang diperintahkan Yesus kepada Petrus. Proses ini adalah Kristus, Yesus menyuruh Petrus untuk mendorong perahunya ke tengah pinggir pantai agak dalam, supaya Yesus bisa menyampaikan kebenaran, bisa memberitakan kebenaran di atas perahu itu. Nah, ini bicara ketaatan mengikuti proses. Yesus tahu pergumulan Petrus. Yesus tahu apa yang Petrus alami. Tapi Petrus juga menahan gundah gulananya dengan dia tidak menyampaikan sebelum Yesus bertanya kepadanya. Nah, kalau kita mempelajari ini, ada 5 alasan pokok mengapa Petrus gagal mencari ikan. Kegagalan ini yang akan kita bahas sebelumnya, dan setelah itu kita akan melihat kenapa Yesus memberikan keberhasilan bagi Petrus. Nah, yang pertama, supaya Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 1 dan 2. Ya. Supaya Petrus bertemu dengan Yesus. Kalau pada saat itu Petrus dapat ikan, ya, otomatis Petrus akan senang dan membawa hasil ikannya pulang. Peluang dia untuk bertemu dengan Yesus itu kecil, karena dia tidak dapat hasil. Kemungkinan
Ya, orang yang gagal itu biasanya bekerja tidak secepat waktu dia berproses untuk meraih satu keberhasilan atau kemenangan. Setelah gagal pasti dia lemas, dia kecewa, dan dia akan bekerja dengan lambat. Dia akan bekerja dalam kehancuran, dan di saat itulah Yesus datang dan bertemu dengan Petrus. Yang kedua, supaya Petrus melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan Yesus, lalu supaya Petrus melayani bersama Yesus. Pelayanannya dalam hal apa? Ketika Petrus mendorong perahunya dan menaikkan Yesus di atas perahunya untuk menyampaikan kebenaran bagi orang banyak, termasuk dirinya sendiri. Dia sedang melayani Yesus pada saat itu. Yang ketiga, supaya Petrus menjala menurut tuntunan Yesus, Tuhan Yesus. Saya tidak tahu persis karena Alkitab tidak menceritakan bagaimana cara Petrus menjala menurut kemauannya sendiri pada saat itu. Tapi yang pasti bahwa Petrus sedang menjalani rutinitas yang dia lakukan, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan konteks dia setiap hari seperti itu, yang pasti monoton seperti itu. Tetapi ketika Petrus gagal, setelah dia melihat Yesus, setelah dia melayani Yesus, dia mendapatkan satu kesempatan lagi, yaitu menjala ikan menurut tuntunan atau perintah dari Yesus. Ada pengalaman baru. Ya, pengalaman sebelumnya Petrus menjalani sendiri bersama teman-temannya. Tapi kali ini Petrus menjalani bersama dengan Yesus dalam tuntunan perintah Yesus. Yang berikut, yang keempat, supaya Petrus melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam kegagalan Petrus, dia hancur, dia kecewa, dia putus asa. Ada batin yang menangis karena gagal. Tapi di dalam Yesus, Petrus mendapatkan satu pengalaman, yaitu melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Sampai dia terheran-heran, dia takjub. Bagaimana mungkin orang yang bernama Yesus bisa memberikan satu pengalaman yang luar biasa, dan dia bukan nelayan. Siapa orang ini? Dia bukan nelayan, tapi dia bisa memerintahkan seorang nelayan yang notabene sehari-hari berurusan dengan itu. Di saat inilah Petrus melihat kemuliaan Tuhan. Petrus melihat ada kuasa penyertaan Tuhan yang luar biasa. Petrus sampai sujud berlutut menyembah Tuhan. Dan dia merasa tidak berarti di dalam kegagalan itu. Tapi dia bisa melihat keberhasilan di dalam kemuliaan Tuhan. Yang kelima, supaya Petrus menjadi pengikut Yesus, supaya Petrus menjadi penjala manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, Allah bisa saja berperan dalam kegagalan kita untuk memberkati kita, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita, untuk memanggil kita di dalam kehendaknya. Saya merenungkan
firman Tuhan ini sangat dalam kehidupan saya, dan saya ingin berbagi. Saya mengalami banyak sekali kegagalan. Di waktu saya SMA, saya bertumbuh menjadi anak muda yang begitu semangat untuk meraih masa depan. Saya punya cita-cita menjadi seorang polisi, tapi saya gagal. Jadi saya mengalami kegagalan banyak sekali. Gagal menjadi polisi. Ya. Saya sempat tes di kantor kehakiman untuk sipir penjara di LP, juga gagal. Itu kegagalan kedua saya. Saya sempat tes di STPDN, saya juga gagal di situ. Saya juga sempat tes di Undana, Fakultas Hukum, saya gagal di situ. Saya juga sempat tes di Unkris Teologi, saya gagal juga di situ. Saya juga pernah ke Salatiga di Satya Wacana, saya tes hukum dan teologi, saya gagal juga di situ. Pada akhirnya saya sekolah teologi di STT Nusantara Salatiga, bukan karena waktu itu, bukan karena kepingin masuk di situ, tapi karena malu kalau pulang dari Salatiga dengan kegagalan kembali ke Kupang. Tuhan mengubah itu semua dalam prosesnya sampai dengan saya kembali ke Kupang, menyelesaikan S1 teologi saya dan kembali ke Kupang, melayani dia dan melanjutkan studi S2, menikah dan mengabdi di Staken Kupang yang sekarang menjadi IAKN Kupang. Dan saya ingin berbagi seperti ini, dan saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian punya cerita kegagalan yang juga banyak atau sedikit. Itu jalan cerita kita masing-masing. Tapi paling tidak dari sini kita berbagi bahwa satu yang pasti, bahwa kegagalan itu tidak akan menghancurkan masa depan kita. Kegagalan itu tidak akan membuat kita rusak dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah kegagalan itu sesuai dengan kehendaknya dan kemuliaan namanya. Tuhan bisa memakai kegagalan itu untuk membentuk kita, untuk membawa kita kepada kesadaran yang baru. Hidup dalam kerendahan hati, menghargai panggilan Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah Anda sedang mengalami kegagalan? Apakah Anda sedang mengalami hal yang tidak bisa Anda selesaikan? Apakah Anda bingung karena belum mendapatkan kepastian di mana Anda bekerja? Jodohmu siapa? Apa pergumulan kita yang belum dijawab oleh Tuhan? Percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah punya rencana untuk melakukan hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Hal terbaik itu adalah ada dalam tujuan Allah untuk kemuliaan namanya, dan kita menjadi saksi Tuhan di sepanjang panggilan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini, sharing kita kali ini, dapat menguatkan saudara-saudaraku sekalian. Dan saya mengharapkan kalau saudara-saudara berkenan, kiranya bisa subscribe, like,
komen, dan juga share, berbagi, bagikan renungan ini untuk kita saling memberkati satu dengan yang lain. Dan satu hal yang pasti, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sayang, kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Kami dibentuk dari kegagalan. Tapi satu yang pasti, ketika kami taat dan setia kepada Tuhan, mendengarkan janji-janji Tuhan, mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan mengubah kegagalan itu menjadi berkat, dan hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami terus melihat arti hidup yang indah dalam keengkaman Allah. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami dan meneguhkan kami di sepanjang panggilan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Haleluya Yesus. Amin.